Hari ini kita merayakan dalam rangka memperingati Hari Ibu, tepatnya besok tanggal 22 Desember dan sekarang 21 Desember kita melaksanakan Empowerment Walk Season 2, di mana kita berharap perempuan-perempuan seluruh Indonesia akan sehat dan melahirkan putra-putri yang sehat untuk SDM unggul Indonesia emas nanti. Lalu saat ini di tahun ini kita merayakan Hari Ibu dalam suasana Indonesia sedang berduka karena saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan juga Aceh serta daerah-daerah lain seperti Sulawesi terjadi banjir. Dari sinilah kita punya rasa empati dan prihatin. Perayaan tahun ini kita rayakan dengan Kwani Peduli Bencana. Kita harapkan saudara-saudara kita bisa terbantukan dengan donasi kita. Mari bersama-sama berdonasi lewat Kwani, insya Allah akan kita kirim ke Kwani, ke Aceh dan juga Sumatera Utara serta Sumatera Barat. Dan di sana kita mendirikan posko-posko peduli Kwani. Kita tadi pagi jam 6 bersama Ibu Ketua Umum beserta anggotanya dan juga komunitas kita melaksanakan kegiatan Empowerment Walk Season 2, di mana kita tetap seperti yang di season pertama tadi. Lalu kita juga mengadakan selain fun walk juga senam bersama-sama ibu-ibu hebat, dan kita juga dipandu oleh dari 4B yaitu Bu Lili Carmen serta Bu Eva. Dan juga di Kwani sendiri kita mengadakan acara talkshow dengan Dr. Sally Oswari, spesial bedah saraf, subspesial neuro onkolog konsultan, dengan edukasi tumor pituitari. Nah, ini langkah banget memang, kita masyarakat tentunya awam sekali dengan ini. Dengan penjelasan dari Dr. Sally tadi, alhamdulillah kita semua interest. Jadi tahu bahwa mata rabun belum tentu itu katarak. Mata rabun belum tentu itu glaukoma. Tapi ada yang perlu dicurigai, ada benda asing dalam sekitar mata menyebabkan juga. Tadi ada testimoni dari salah satu pasien menyampaikan hal itu secara gamblang sehingga kita semua jadi tahu, oh ternyata harus kita waspada, terutama yang masih gadis atau masih produktif, ya usia produktif. Hormonal itu bisa menyebabkan ada benda yang gumpalan itu timbul di sekitaran mata atau di sekitaran otak. Bagi yang sudah lansia, ini jangan dikira sudah bebas dari itu. Ini pun lansia, kalau kita juga masih dikatakan di kondisi yang kurang stabil atau lagi tidak sehat, itu kemungkinan juga kena. Jadi kita harus jaga kesehatan kita dengan cara fun walk dan juga 10.000 langkah, kita akan terhindar segala penyakit ataupun segala macam yang dikatakan hal-hal yang tidak kita inginkan. Perempuan-perempuan sehat, perempuan-perempuan Indonesia, kita dalam rangka mewujudkan percepatan Astacita dan SDGs, maka selalu perempuan, selalu Kwani, selalu ingin membela perempuan untuk perempuan dan berbuat untuk kesehatan perempuan, mencari solusi agar perempuan itu sehat. Dan juga paling penting adalah dalam rangka 10.000 Kwani menuju 100 tahun, maka kita akan hadirkan 1.000 profesi, 1.000 sertifikasi untuk melahirkan 1.000 organisasi, sehingga insya Allah akan menyelesaikan 1.000 permasalahan perempuan. Mari bersama-sama merayakan 100 tahun Kwani dengan hidup sehat, dengan karya, dengan profesi-profesi tidak hanya dokter, insinyur, PNS, dan juga yang bisa dihitung jari profesi. Ternyata profesi itu ada 1.000 profesi. Mari kita melekkan mata bahwa kita ada
1000 profesi, insya Allah nanti kita selama 1000 hari akan mengenalkan tentang profesi-profesi sampai 100 tahun Koani, sehingga tidak ada lagi yang kekerasan perempuan, kekerasan KDRT, terus perdagangan manusia, lalu anak-anak telantar, dan juga kurir narkoba. Semua akan selesai dengan adanya kita kenalkan 1000 profesi, dan silakan memilih. Masa sih di antara 1000 tidak ada yang cocok bagi kalian? Insya Allah semua. Indonesia sehat, Indonesia bebas narkoba, dan juga satu lagi ini ada titipan dari Sumatera tentang ulos. Hari ini pun juga ada sebuah pagelaran atau jalan sehat dengan memakai ulos. Kita sukseskan ulos untuk menuju UNESCO. Selamat Hari Ibu. Semoga Indonesia semakin kuat berkat perempuan-perempuan yang hebat. Halo, saya Dr. Selvi Oswari, dokter spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional yang tergabung di dalam Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia. Hari ini kita bersama dengan Koani mengadakan acara Empowerment Walk Season 2, terutama dengan ULOS, itu juga untuk memperingati Hari Ibu. Pada hari ini kita melakukan jalan 10.000 langkah bersama seluruh peserta sampai ke Bundaran HI, yang tujuannya itu untuk tentunya menguatkan dan menyehatkan dan memberikan contoh pada wanita-wanita Indonesia. Selanjutnya kita juga mengadakan yang namanya talk show, di mana talk show-nya itu temanya adalah tentang tumor pituitari. Jadi sejauh ini yang kita temukan sebagai petugas medis, tumor ini terdiagnosis cukup terlambat, sehingga dalam ukuran yang sudah besar baru sampai ke kami petugas kesehatan. Memang kesulitannya pada tumor pituitari ini adalah gejalanya yang bisa bervariasi. Oleh karena itu kadang-kadang keterlambatan diagnosis dapat terjadi, terutama pada orang-orang atau pasien-pasien yang merasa belum aware dengan kesehatannya dan memeriksakan diri secara terlambat. Pituitari ini sendiri sebenarnya adalah master gland, di mana dialah yang mengontrol kadar hormon seluruh tubuh. Jadi hormon tiroid, hormon yang berhubungan dengan kewanitaan, yang mengatur siklus menstruasi, infertilitas, kemudian juga growth hormone, itu semua berhubungan dengan kelenjar pituitari ini sendiri. Sehingga bila terjadi gangguan, keluhannya bisa dari gangguan hormonal tersebut, atau karena lokasinya yang memang di tengah dan di dalam, dekat dengan saraf mata, kadang-kadang keluhannya adalah gangguan penglihatan. Gangguan penglihatannya itu cukup khas, yaitu gelap di samping. Jadi ketika kita berjalan, kita tidak bisa melihat, contohnya sedang menyetir, tidak bisa melihat bila sisi kanan atau sisi kiri kita ternyata ada yang melintas ataupun terlewat. Nah, gejala-gejala ini ketika sudah berat, barulah bisa mengakibatkan yang namanya kebutaan total. Pasien kadang datang sudah sangat terlambat, padahal kita harapkan pasien bisa datang pada saat baru pertama terjadi, sehingga dalam tata laksananya juga bisa lebih maksimal dan lebih reversible dari gejala-gejala tersebut. Hari ini kami bahagia sekali, kami dari tim Yayasan Komunitas Pituitari Indonesia secara multidisiplin, dari dokter bedah sarafnya, ada dokter Objin, dokter Anindita spesialis obstetri ginekologi, konsultan onkologi, kemudian dari dokter penyakit dalam endokrin, Dr. Johannes Purwoto, itu kita bersama-sama di dalam yayasan memberikan edukasi yang secara multidisiplin dan lengkap, mudah-mudahan bisa membantu ke pasien. Dari Pokja Hipofisis, tim dari Perkeni, Persatuan Endokrin Indonesia, itu juga berkontribusi dengan cara menyebarluaskan acara ini, sehingga ke depannya kita harapkan tidak ada lagi harapannya pasien tumor pituitari yang datang terlambat ke fasilitas kesehatan, sehingga kita bisa memaksimalkan outcome dari pasien dan mengurangi angka morbiditas dari pasien dan menyebabkan produktivitas rakyat Indonesia bisa jauh lebih baik. Hidup Koani.
Kita sudah terima di posko utama Angkatan Udara dan akan dikirim nanti diatur oleh posko sendiri. Berkala setiap harinya kita memberangkatkan 2-3 Hercules baik ke Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun ke Aceh. Nanti di Aceh maupun di Sumatera Utara di Medan kita siapkan 3 Hercules lagi masing-masing untuk masuk kemarin ke Rembele maupun Lok Sumawe. Rembele itu di Takengon. Jadi kita udah selama 28 hari ya, 1 bulanan ini kita sudah mengirim bantuan mungkin lebih dari 2 juta ton sih hitungannya. Ada tantangan terbesar Mas? Tantangan terbesarnya di sana sebetulnya masalah cuaca sih. Cuacanya juga masih hujan. Kalau akses? Akses kalau lewat udara aman semua, aman semua. Kemarin juga kita mengirim bantuan melalui penerjunan. Jadi barang diterjunkan. Gitu. Kalau gitu bagaimana Pak? Apakah nanti akan hancur makanannya bagaimana? Tidak, karena kita udah packing dengan aman. Jadi kita sudah kontak personil yang di sana juga untuk terima barang dan didistribusikan. Semuanya kerjasama dari masyarakat bangsa Indonesia. Di bawah ada TNI yang membantu semuanya. Hidup Demikian. TNI. Saya Odin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.